Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berada di minggu kelima bulan Agustus ini. Pagi hari ini kami mau bersama-sama diberkati firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang memberkati, firman-Mu yang membebaskan, firman-Mu yang memerdekakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengambil alih pemberitaan firman-Mu saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara dan saya berada di dalam kasih karunia Tuhan. Tema bulan Agustus masih tema tentang kasih. Saya percaya bahwa siapa sih orang yang tidak mau dikasihi? Saya percaya bahwa saudara mau dikasihi, istri mau dikasihi suami, suami mau dikasihi istri, bahkan anak-anak mau juga dikasihi orang tuanya, bahkan kita orang tua mau juga bahwa anak-anak juga kita mengasihi kedua orang tua yang ada. Terlebih dalam kehidupan kita semuanya, kita kenal dengan namanya kasih. Beberapa kali, beberapa hari, beberapa minggu ini tentang kasih, tema bulanan ibadah LOB Ministry. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kasih hari ini, yaitu kasih yang membangkitkan. Yang setuju kata amin. Nah, kasih yang membangkitkan, bahwa kasih yang membangkitkan, yang dapat membangkitkan dalam kehidupan saudara dan saya, kasih yang dapat memulihkan, kasih yang dapat menginspirasi, kasih yang dapat membebaskan, kasih yang dapat menyembuhkan, bahkan kasih yang dapat melimpahi dalam segala sesuatu, hanya kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju amin. Nah, saudara, saya sangat diberkati sekali. Beberapa mujizat yang Tuhan kerjakan pada waktu pelayanan Yesus pada waktu itu. Yesus menyembuhkan orang sakit dengan kasih-Nya. Yesus memberikan makan kepada orang banyak. Bahkan ada yang 4.000, ada yang 5.000. Dengan kasih-Nya Dia berkata bahwa aku mengasihi mereka. Kasihan mereka lapar. Saya mau katakan bahwa kasih yang membangkitkan. Nah, kasih yang membangkitkan, kasih yang membangun, kasih yang memberkati, kasih yang memulihkan, kasih yang memerdekakan, hanya ada di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, tema hari ini adalah kasih yang membangkitkan. Katakan bersama, kasih yang membangkitkan. Kasih membangkitkan iman saudara. Kasih yang membangkitkan roh saudara. Kasih Tuhan yang membangkitkan usaha saudara. Kasih Tuhan yang membangkitkan kehidupan saudara. Kasih yang memberikan semangat dalam kehidupan saudara. Semangat untuk melayani. Semangat untuk beribadah. Semangat untuk bekerja. Bahkan semangat untuk beraktivitas. Saya percaya ketika saudara ada kasih Tuhan, maka segala sesuatu apapun yang saudara kerjakan pasti dengan ucapan syukur. Ada semangat di sana, ada gairah di sana, ada satu hal motivasi yang luar biasa di sana dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu membangkitkan. Saya sangat diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44. Tetapi saya tidak membaca semuanya, tetapi kita akan belajar bahwa perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ada satu kisah di mana Lazarus ini bersaudara dengan Maria Magdalena dan Marta. Nah, ketika Lazarus ini sakit, Maria Magdalena dan Marta menemui Yesus, menjumpai Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya Marta dan Maria, dan Lazarus yang dikasihinya itu disembuhkan dan menjadi orang yang disembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Tetapi kenyataannya bahwa Yesus tidak datang ketika Lazarus sakit. Padahal kalau dipikir bahwa Lazarus adalah orang yang dikasihinya. Marta dan Maria berkata, Yesus, anak saudaramu yang engkau kasihi itu sedang sakit. Nah, di sini saya mendapatkan satu hal yang luar biasa. Posisi Maria dan Marta dan Lazarus ketika Lazarus sakit, dia berada di orang-orang Yahudi. Di mana Yesus pernah ditolak di sana.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baca di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata demikian. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi bahwa orang-orang Yahudi yang pernah menolak Yesus, bahkan pernah yang mau melempari Yesus, pada saat itu melihat bahwa ada kasih dalam kehidupan Kristus Yesus yang datang kepada Lazarus, yang Lazarus pada saat itu sudah mati 4 hari lamanya. Kalau dipikir perikop di atasnya, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-20 perikopnya di sana, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Kalau dipikir bahwa Yesus ditolak di orang-orang Yahudi, tetapi pada waktu itu Maria dan Marta, dia berada di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang yang menolak Yesus. Tetapi Maria dan Marta datang kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya, menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit pada saat itu. Yang satu hal yang luar biasa lagi, bahwa Yesus sudah ditolak di area orang Yahudi, tetapi Yesus mau datang kepada Lazarus, mau datang kepada keluarga Maria dan Marta. Sekalipun pada saat itu datang, keadaannya Maria dan Marta sedang berduka. Karena Yesus sengaja menunda kedatangannya, datang ke rumah Lazarus, datang ke rumah Maria dan Marta untuk menyembuhkan Lazarus. Bahkan di sana murid-muridnya berkata bahwa Yesus, Guru, bukankah kita pernah ditolak oleh orang-orang Yahudi? Kenapa kita harus mesti ke sana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasih yang membangkitkan, karena Yesus mengasihi Lazarus, sehingga Lazarus itu menjadi bangkit dari kematiannya. Ayat yang ke-36. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi orang Yahudi melihat bahwa ada kasih, ada cintanya Yesus kepada Lazarus yang sudah meninggal. Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus pada saat itu melihat bahwa ada cinta dalam kehidupan Yesus kepada Lazarus yang sudah mati. Nah, mari hari-hari ini kita menjadi orang percaya, sekalipun kita ditolak, sekalipun kita tidak disukai, sekalipun kita dibenci, tunjukkan bahwa ada kasih, ada cinta dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Mari hari-hari ini, biarlah kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita, sehingga orang lain melihat betapa besar kasihnya dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat yang ke-37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, kalau dipikir ada beberapa orang yang berkata, diakah yang memelekkan mata orang buta? Bahkan orang itu juga yang menolak Yesus. Tetapi dia berkata, bukankah dia yang membuat orang melek matanya yang buta sejak lahirnya? Tidak sanggupkah dia membangkitkan Lazarus? Ayat yang ke-28, 38. Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengangkat ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena
Orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah ia. Mari, Lazarus, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Satu hal yang luar biasa, bahwa kasih yang membangkitkan. Ayat yang ke-40 di sana berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 39, angkat batu itu. Marta, saudara-saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Sekalipun Lazarus sudah mati 4 hari, sekalipun Lazarus sudah berbau, sudah busuk 4 hari, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena ada cintanya Yesus kepada Lazarus, mayat yang sudah 4 hari itu menjadi sempurna kembali, bahkan bisa bangkit kembali. Apa yang tidak mungkin bagi Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara ada cinta, keluarga saudara bisa dipulihkan. Yang setuju, amin. Kalau dalam rumah tangga saudara ada kasih, ada cinta, saling mengasihi, saling mencintai, maka yang busuk, yang tidak baik akan menjadi baik semuanya. Pekerjaan, orang lain berkata tidak mungkin. Usaha saudara, orang lain berkata tidak mungkin akan maju. Tetapi ketika saudara mengerjakannya dengan kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, saya percaya usaha itu diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, saudara, kenapa kasih Yesus yang membangkitkan Lazarus? Karena memang hanya kasih Yesus yang tidak ada duanya. Karena hanya memang kasih Yesus yang sempurna. Kasih yang tidak ada embel-embelnya. Kadangkala kalau kita mengasihi seseorang ada embel-embelnya. Kalau kita mengasihi suami, ada embel-embelnya. Kalau kita mengasihi istri, apalagi anak-anak, kalau mama, aku mengasihimu, aku mencintaimu, itu pasti ada maksud lain. Tetapi Yesus mengasihi Lazarus dengan segenap hati, sekalipun dia sudah berbau, dia sudah tidak berfungsi lagi, dia tidak produktif lagi, tetapi kasih Yesus itu keluar dalam kehidupannya, terpancar dalam kehidupannya, sehingga orang Yahudi melihat bahwa betapa besarnya kasihnya kepadanya. Ayat yang ke-36 sudah sangat jelas. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya, kasih Tuhan Yesus kepada Lazarus. Yang menjadi pertanyaannya, adakah kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Ayo, biarlah hidup saudara dan saya, kita dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan cinta. Lazarus yang sudah tidak mungkin, tetapi karena datang kasih Kristus, semuanya menjadi mungkin. Lazarus yang sudah tidak bisa berdaya lagi, yang sudah tidak bisa ngapain-ngapain lagi, bahkan sudah menjadi bangkai, sudah busuk, tetapi karena ada kasih Kristus, dia dibangkitkan, dia dipulihkan. Saudara mau disembuhkan, biarlah kasih Kristus ada dalam kehidupan saudara. Di dalam kasih Kristus itu ada pengampunan. Di dalam kasih Kristus itu ada pemulihan. Kalau saudara ada kasih Kristus dalam hidup saudara, kita bisa mengampuni orang lain. Kalau ada kasih Kristus dalam kehidupan kita, kita bisa mengampuni suami, kita bisa mengampuni istri, kita bisa mengampuni anak-anak, kita bisa mengampuni mertua, kita bisa mengampuni menantu. Kalau ada kasih Kristus dalam kehidupan kita, kita bisa mengasihi, bahkan kita bisa mengampuni pemimpin kita. Kita bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Karena di dalam kasih, itu ada pengampunan. Kasih Kristus bukan hanya menyembuhkan. Kasih Kristus bukan hanya memulihkan.
Kasih Kristus bukan hanya memberkati. Kasih Kristus bukan hanya melimpahi keberkatan secara materi, secara jasmani. Terlebih kasih Kristus membebaskan setiap belenggu-belenggu dosa dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab dari itu, jangan pernah lepaskan kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih Kristus yang memerdekakan kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat yang kedua, di sana firman Tuhan berkata demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini adalah Rasul Paulus. Dia berkata dan Tuhan menjawab kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yesus ngomong kepada Rasul Paulus, biarlah cukup kasih karuniaku kepadamu. Dan memang benar saudara, kalau saya merenungkan, saya mempelajari, bahkan saya merenungkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kenapa Yesus bisa menyampaikan sesuatu kepada Rasul Paulus, bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kasih Tuhan, semuanya itu ada. Amin saudara. Di dalam kasih Tuhan, semuanya ada. Apa yang tidak ada di dalam kasih karunia Tuhan? Kalau hanya cuman berkat Tuhan, kecil. Kalau hanya saudara diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, itu hanya kecil. Kalau ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, bukan hanya berkat jasmani, bukan hanya berkat rohani, bukan hanya berkat kelimpahan materi, bukan hanya berkat kedudukan jabatan yang ada dalam kehidupan saudara. Jika ada kasih Tuhan dalam kehidupan saudara, bahkan kehidupan saudara diubahkan yang dosa, bahkan yang saudara terbelenggu dengan ilmu hitam, dengan kekuatan-kekuatan gaib, saudara dibebaskan dari semuanya itu. Saudara dimerdekakan itu. Di dalam kasih Tuhan ada kemerdekaan. Baru-baru kita memperingati 17 Agustus. Bangsa Indonesia bisa merdeka karena para veteran-veteran, para pejuang-pejuang terdahulu, karena mencintai tanah air Indonesia, karena mencintai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa bangsa Indonesia bisa merdeka? Pada saat itu saya percaya karena ada veteran-veteran, ada pejuang-pejuang, ada para pahlawan-pahlawan yang mencintai bangsa Indonesia. Sama seperti Yesus mencintai saudara, sehingga saudara menjadi orang yang dimerdekakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Maka dari itu, saya percaya Indonesia tidak akan pernah merdeka kalau para pejuang, pahlawan, dan veteran yang ada pada saat itu dia tidak cinta tanah air Indonesia. Dia berani mengorbankan keluarganya, dia berani mengorbankan kehidupannya, dia berani mengorbankan nyawanya, dia berani mengorbankan segala sesuatunya, waktunya, keluarganya. Saya percaya karena dia cinta Indonesia, supaya Indonesia merdeka. Sama seperti saudara dan saya, bahwa hidup kita sudah dimerdekakan oleh Yesus karena Yesus cinta dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kita patut bersyukur kalau ada satu pribadi yang mencintai saudara, ada satu pribadi yang mengasihi saudara. Karena firman Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena Yesus tahu bahwa di dalam kasih karunia-Nya, bahwa semuanya ada. Dia menyampaikan kepada Rasul Paulus bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau terjemahan sehari-hari, dia berkata begini Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sekali lagi saya membacakan. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Saudara, lebih jelas lagi terjemahan sehari-hari. Bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya dan itu sudah cukup untuk saudara dan saya. Apalagi yang kita tuntut. Kadang-kala banyak orang yang kecewa karena dia tidak mendapatkan kedudukan. Banyak orang yang kecewa karena dia tidak dapat jabatan.
Karena banyak yang orang yang kecewa, karena sakit hati, karena dia tidak mendapatkan kasih atau mencintai atau disakiti yang lainnya, dijatuhkan dalam pekerjaan yang ada, dalam pelayanan yang ada. Saya mau kasih tahu, cukuplah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Katakan bersama, kasih karunia Tuhan cukup untukmu. Nah, saudara, kenapa kita harus punya prinsip bahwa dalam kasih karunia Tuhan, kenapa kita harus cukup dalam kasih karunia Tuhan? Maka dalam kasih karunia Tuhan, itu semuanya ada di sana. Apa yang tidak ada di dalam kasih karunia Tuhan? Semuanya ada. Mau damai sejahtera, ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ada sukacita di sana. Ada ucapan syukur di sana. Ada glory di sana, ada shalom di sana, ada kelimpahan di sana, ada pengharapan di sana, ada pemulihan dalam kasih karunia Tuhan, ada pelepasan dalam kasih karunia Tuhan, ada kebebasan dalam kasih karunia Tuhan, ada kemerdekaan dalam kasih karunia Tuhan, ada semangat yang baru dalam kasih karunia Tuhan, bahkan ada satu motivasi yang luar biasa dalam kasih karunia Tuhan. Terlebih dalam kasih karunia Tuhan, ada kehidupan yang kekal yang saudara akan terima dan saya akan terima pada saat Yesus datang yang kedua kali. Kenapa? Karena dalam kasih karunia Tuhan, semuanya itu sudah lebih daripada cukup. Rasul Paulus, sekalipun dia dihempas badai apapun, kelaparan, ketelanjangan, tidak dapat memisahkan kasih Kristus. Karena memang ada kasih Kristus dalam kehidupan Rasul Paulus. Sama-sama seperti kehidupan saudara dan saya. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara masih ada, saudara masih menonton ibadah online ini, saudara masih bisa beraktivitas, itu karena ada kasih Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memiliki kasih karunia Tuhan. Sama seperti Yesus memiliki kasih kepada Lazarus yang sudah tidak bisa berdaya, yang sudah tidak mampu lagi, bahkan yang sudah mati. Dan dengan kasihnya, orang Yahudi yang menolak dia, orang Yahudi yang melempari batu dengan dia, orang Yahudi yang tidak suka dengan dia, dia melihat bahwa ada kasih dalam kehidupan Yesus. Maka dari itu, siapapun saudara hari-hari ini, biarlah kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Tingkah laku kita, karakter kita, segala aktivitas kita, biarlah tetap ada kasih Kristus. Supaya orang lain melihat, bahkan orang-orang yang membenci saudara, orang-orang yang tidak suka saudara, saya mau katakan, mereka melihat kasih Kristus dalam kehidupan saudara. Pujian sama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, semuanya ada di sana. Ada pemulihan. Kami dipulihkan secara keluarga, kami dipulihkan secara pelayanan, kami dipulihkan secara materi, kami dipulihkan dalam usaha pekerjaan, kami dimerdekakan. Kami percaya Tuhan, biarlah dalam kasih karunia Allah, semuanya kami baik adanya Tuhan. Dan kami dikuatkan dalam kasih karunia Tuhan, ada kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang menyaksikan program ibadah online LOB Ministry. Tuhan berkati mereka. Hamba melepaskan kasih karunia Tuhan atas kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau menjamahnya. Kami percaya Tuhan, dalam kasih-Mu ada kesembuhan. Dalam kasih-Mu ada kebangkitan. Dalam kasih-Mu ada pemulihan. Dalam kasih-Mu ada kelimpahan yang luar biasa. Yang mengalami beban berat secara ekonomi, Tuhan, biarlah mereka ada dalam kasih Tuhan. Mereka ada dalam kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, dalam kasih-Mu juga Tuhan Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Dari Bapak Presiden Tuhan sampai RT RW, kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan jajaran TNI Polri yang ada, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Mereka semuanya ada dalam kasih Tuhan. Gereja-gereja, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, mereka ada di dalam kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam hati-Mu Bapa. Dan hati-Mu Tuhan untuk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Hamba selesai menyampaikan isi hatimu Bapak. Pulihkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah kehidupanmu diberkati penuh kasih Tuhan. Usahamu diberkati dengan kasih Tuhan. Bahkan apapun yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh kasih Tuhan. Biarlah mulai hari ini sampai Maranatha, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Percaya, ditolong, diberkati Tuhan. Bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah-ibadah berikutnya. Dari ibadah kedua yang dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Dan akan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.